Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel penyemangat khususnya di dunia peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Jadi untuk hari ini kita bincang-bincang lagi seputar peternakan bebek telur. Yang pasti dalam dunia peternakan bebek telur tak luput kita selalu curhat ataupun sharing tentang permasalahan yaitu peternakan bebek telur. Jadi kita akan bahas yaitu strategi cara mendapatkan hasil telur ataupun produksi telur yang maksimal kita dalam budidaya ataupun beternak bebek telur. Jadi langsung saja sharing-sharing teman-teman. Oke teman-teman, sedulur-sedulur semuanya, jadi yang pasti untuk mendapatkan hasil telur yang maksimal kita dalam budidaya peternakan bebek telur, yang pasti kita yaitu beternak bebek telur. Jadi namanya peternakan bebek telur, kita akan meraih hasil ataupun penghasilan kita yaitu dari produksi telur. Beda dengan peternakan bebek telur bebek pedaging yang diraih hanyalah dagingnya. Jadi yang pasti kita harus mengetahui bebek itu kok bisa berproduksi jangka panjang. Jangka panjang maksimal dia jangan sampai kurang dari 80%. Jadi yang pertama teman-teman lakukan yaitu pengenalan yaitu tentang peternakan bebek telur. Jadi dari segi pengenalan yang pertama teman-teman harus mengetahui beberapa manajemen, yaitu dari segi manajemen pembuatan kandang, manajemen pakan, dan manajemen pemilihan bibit bebek telur. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan, karena dalam dunia peternakan bebek telur nggak boleh sepele hal sekecil apapun. Jadi yang pasti strategi kita mendapatkan hasil telur yang maksimal. Jadi yang pasti kita harus membuat kandang untuk peternakan bebek telur agar bebek itu bisa berproduksi di lokasi kandang nyaman tanpa ada hambatan. Yang pasti kandang itu jangan sampai bocor alias lantai harus kering. Beda dengan bebek telur angon, itu dia bebas diumbar di persawahan, dia mencari makan sendiri. Yang pasti kita melakukan aktivitas lah di lapangan yaitu dengan cara mengangon. Jadi dengan manajemen kandang udah selesai, yang pasti kita tinggal memikirkan yaitu pemilihan bibit bebek telur teman-teman. Pemilihan bibit telur harus betul-betul teliti, jangan sampai kita terjebak ataupun tipu dengan penjual-penjual yang mengatasnamakan bebek telur bagus ataupun bayah. Karena banyak bebek telur yang sudah 2 periode diremajakan seperti bayah kalau kita nggak mengetahui. Makanya kita harus selalu sharing kepada teman-teman yang udah berpengalaman, ajak untuk mencari bibitnya yang pasti tahu umurnya, satu umur lah minimal dia 4 bulan, yang pasti dia bisa cepat berproduksi. Beda dengan DOD nanti teman-teman lama menunggu, yaitu akibat kebengkakan biaya pakan teman-teman. Oke teman, jadi setelah teman-teman udah memilih bibit telur, yang pasti teman-teman harus mengatur manajemen pakan. Jadi teman-teman akan menggunakan pakan apa, yang pasti jangan sampai pakan itu gonta-ganti. Pastikan di daerah teman-teman pakan yang ada apa itu teman-teman gunakan, karena jangka panjang. Nanti kalau tiba-tiba pakan itu memang nggak ada, teman-teman paksakan dari luar, tiba-tiba nanti di pertengahan jalan pakannya putus, yang pasti nanti bebek akan drop, tidak akan maksimal. Ini paling penting teman-teman, pakan teman-teman pastikan atau menggunakan pakan racik sendiri ataupun pakan pabrikan, tergantung di daerah teman-teman juga. Kebetulan di daerah saya rata-rata menggunakan pakan jadi yang udah kemasan, yang pasti tinggal beli di toko peternakan langsung buang. Jadi kita nggak kepala ribet lagi mengolah pakan lagi teman-teman. Jadi kita bisa melakukan aktivitas yang lain di samping kita beternak bebek telur. Oke teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti untuk kita memperoleh hasil yang maksimal produksi telurnya dalam bidang peternakan bebek telur,
Yang pasti kita harus konsisten dengan manajemen tadi, yaitu pembuatan kandang, yaitu pemilihan bibit telur yang betul-betul bagus, dan mengolah manajemen pakan yang tepat dan akurat agar bebek tidak mengalami kendala saat produksi telur. Insya Allah bebek akan produksi panjang. Oke teman, jadi cukup sekianlah video singkat ini. Yang pasti ini hanya sebagai gambaran, sharing-sharing, ini hanya sebagai pengingat buat teman-teman dalam menjalankan budidaya peternakan bebek telur. Oke, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk peternak bebek telur.